jebakan Batman, dan itu diarahkan ke Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kisruh di persoalan sertifikat di Laut Tangerang, Banten ini menjadi perhatian serius. Bahkan hampir sebagian besar sepertinya rakyat atau publik di negeri ini menaruh perhatian yang serius dari persoalan itu. Sekarang kok seolah-olah itu sudah mulai mengarah kepada siapa yang paling bertanggung jawab. Dan lagi-lagi ya, sekarang ini ada opini yang kemudian ada narasi soal jebakan Batman, dan itu diarahkan ke Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Ada yang berpendapat bahwa ini jebakan Batman bagi AHY, karena di dalam hal ini sudah mulai saling tuding dan terkesan seolah-olah dan seakan-akan memang ini mau digiring, mau diarahkan pada ya siapa sih yang harus bertanggung jawab. Mulai kemudian kita lihat beragam pendapat dan pandangan. Argumentasi dari Mas AHY itu jelas bahwa itu bukan di era dia, bukan di zaman dia, karena masuk sebagai menteri kan kita ketahui bersama Mas AHY ini hanya kurang lebih sekitar 8 bulan ya, sebelum 2000 sampai 2024 kalau nggak salah, kurang lebih dihitung ada yang menghitung 8 bulan aja sebelum masa akhir jabatan Pak Jokowi. Lalu ada juga yang berpandangan inilah bagian daripada kemarin itu ya Partai Demokrat dalam hal ini Mas AHY tidak konsisten ya, tidak komitmen, karena di dalam kritikan beliau sebelum bergabung di Pak Jokowi, kabinet Pak Jokowi kan jelas kritiknya sangat ya tegas, sangat tajam. Tetapi itu is okay, itu namanya hak daripada demokrasi ya, Mas AHY. Cuma ya, bagi saya sebagai masyarakat biasa sih ya, kalau itu bagian daripada misalnya jebakan, taruhlah jebakan Batman, kok rasa-rasanya demokrasi kita sangat tidak bagus ya, tidak sehat. Dan asumsi publik pada akhirnya akan menjadi benar bahwa politik ini identik dengan tipu muslihat yang tidak beretika begitu, tidak mengedepankan etika. Padahal di dalam politik sendiri ya, kalau kita coba misalnya melihat politik itu seperti apa, politik itu ada etika politik. Bahkan di dalam dunia akademik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik yang mengajarkan soal ilmu politik misalnya secara teori, itu ada loh mata kuliah etika politik. Sehingga berbahaya tatkala berpolitik ini tidak ada etikanya. Kita bisa saja menggunakan kekuasaan segala macam cara untuk bagaimana memuluskan tujuan politik kita, sehingga dimungkinkan istilah jebakan Batman itu bisa saja terjadi. Publik dan rakyat bisa menilai siapa yang bermain-main dalam hal jebak-menjebak Batman, istilah jebakan Batman ini, jebak-menjebak. Dan sesungguhnya itu sangat tidak bagus, sangat tidak baik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita dalam konteks demokrasi itu sendiri. Oleh sebab itu saya juga sepakat dan sependapat dengan pandangan Profesor Mahfud MD. Menteri saya kira tidak perlu takut bicara dan bongkar saja apa yang diketahui, karena eksekusinya kan sudah disampaikan, kalau tidak salah, mohon saya di-challenge, itu bukan di level menteri eksekusi soal sertifikat itu. Dan juga kan ada ruang dan celah secara hukum ya, bahwa pada saat sertifikat itu semua ternyata ada namanya istilah tanah musnah ya, sudah berstatus tanah musnah atau statusnya dari darat misalnya sudah jadi laut, itu kan bisa dicabut, itu satu hal. Tapi kan untuk urusan memang Tangerang ini, Laut Tangerang ini, saya mau merujuk kepada pandangan, pendapat ataupun ya fakta yang disampaikan oleh Kades Kohot bahwa 2004 itu adalah daratan. Nah, kalau 2004 daratan, sertifikatnya misalnya keluar 2004, mungkin kita bisa benarkan argumentasi itu.
Itu pun karena 2021 misalnya taruhlah ini sudah jadi laut, ya itu harus dicabut. Nah apalagi 2004 itu daratan, 2021 sudah lautan, misalnya sudah bukan lagi darat, sudah air atau lautan, lalu keluar sertifikatnya, ada apa? Nah misteri di balik sertifikat inilah sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh publik, siapa yang terlibat di sini. Dan keuntungan siapa yang paling diuntungkan siapa? Keuntungan siapa yang paling diuntungkan? Saya kira itu yang kita bisa telusuri dan kita lihat. Apalagi jangan sampai ada embel-embel misalnya untuk kepentingan yang lain, misalnya secara ekonomi, secara kalkulasi keuntungan ekonomi, uang dapat dan kemudian dipergunakan untuk taruhlah kita duga biaya-biaya politik, itu yang sangat kemudian ditunggu publik. Siapa yang paling diuntungkan dalam hal ini? Dan sekaligus ya kalau saya sih berpandangan Mas Ahaye sampaikan aja apa yang diketahui, apa yang dipahami, dimengerti, dan seperti apa memang keluarnya sertifikat ini. Oke, saya kira itu pandangan saya, saudara dan sahabat sekalian. Jangan lupa ya, supaya kita bisa terus istilahnya berkomunikasi, berinteraksi, saudara sekalian yang belum subscribe channel Viva Suara Rakyat TV ini, silakan subscribe, like, share, dan komen. Nanti kita bertemu lagi dalam analisa-analisa tajam di episode berikutnya.